itu menyampaikan dakwah risalah kebenaran ya. Tapi kalau tafsir itu kebalikannya. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Rizik Syihab mulai dari Pamekasan, Sampang, ya, Sidogiri, Surabaya, isinya hampir sama, berisi provokasi, adu domba, dan menuduh para pejuang yang meluruskan nasab mereka, habaib-habaib itu dituduh sebagai pendusta, penipu, pembohong, dan sudah dilaporkan katanya ya berkali-kali tapi tidak diproses ya. Justru sebaliknya kalau menurut saya, karena yang kita laporkan justru mereka-mereka, tetapi justru malah selamat ya dari status tersangka yang akan masuk ke dalam sel penjara. Kita akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan data fakta bahwa sebenarnya ya Mas Rizik Syihab ini orang yang tidak memiliki tata krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Wassalam, inna kadiban alaiya laisa kakadibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun panjenengan semua berada di seluruh penjuru dunia, semoga senantiasa bertambah ketakwaannya, bertambah kualitas ibadahnya, bertambah kualitas kebahagiaannya, senantiasa su'ada semua, beruntung di dunia sampai di akhiratnya. Dan bagi yang sedang dalam keadaan menderita, mendapatkan ujian, semoga diberikan jalan keluarnya. Yang sedang kondisi sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, pulih kembali sedia kala. Semoga damai semuanya di dunia sampai di akhiratnya. Saudara-saudariku semuanya, malam hari ini sebelum kita membahas tentang penolakan ya PNIB, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu ya, PNIB. Kemarin sebenarnya sudah sepekan yang lalu PNIB ini menolak kedatangan bukan tabligh akbar tapi tafsir akbar. Tafsir itu propaganda kerusakan yang besar. Kalau tabligh itu menyampaikan dakwah risalah kebenaran ya. Tapi kalau tafsir itu kebalikannya. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Rizik Syihab mulai dari Pamekasan, Sampang, ya, Sidogiri, Surabaya, isinya hampir sama, berisi provokasi, adu domba, dan menuduh para pejuang yang meluruskan nasab mereka, habaib-habaib itu dituduh sebagai pendusta, penipu, pembohong, dan sudah dilaporkan
katanya ya berkali-kali tapi tidak diproses ya. Justru sebaliknya kalau menurut saya. Karena yang kita laporkan justru mereka-mereka, tetapi justru malah selamat ya dari status tersangka yang akan masuk ke dalam sel penjara. Kita akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan data fakta bahwa sebenarnya ya Mas Rizik Syihab ini orang yang tidak memiliki tata krama, etika dalam keilmuan agama, hanya menang di suara, menang di gebrakan ya, kerasnya suara yang ia tebarkan pesona pada semua. Menang di situ. Ini katanya alasannya ya untuk membangkitkan semangat, memprovokasi, provokatif itu untuk menyemangatkan diri dalam perjuangan katanya. Nah ini yang harus kita luruskan bersama. Seandainya hari ini Mas Rizik Syihab masih di Surabaya, akan saya ajak debat 1 lawan 1 saja. Tidak usah melibatkan pengikutnya. Ketemu face to face dengan saya. Siapa sebenarnya yang berdusta? Nanti di ujung debat itu akan ada sumpah mubahalah juga. Jika tidak ada titik temu dan mengakui kesalahannya. Ini penting ya untuk ketegasan kita, karena sudah lama kita kasih waktu mereka-mereka yang pandai bersilat lidah berdusta agar berhenti dari kedustaannya. Bahkan Mas Rizik Syihab ini juga mengambil dalil surat Ghafir ayat 28 yang saya baca tadi. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Mungkin diarahkan kepada pemerintah Indonesia, yang mungkin juga kepada semuanya termasuk kita-kita. Sebenarnya siapa objek sebenarnya? Ya dia dan kawan-kawannya. Siapa musrifun kadzdzab itu? Ya Habaib Alawi itu. Dan mungkin dengan para pengikutnya, mukibinnya. Kalau tidak bertaubat segera. Apakah ada buktinya? Siap, kita akan membuktikannya. Tapi sebelum kita masuk pada kajian tema yang sedikit membara ya, terlebih dahulu ada mukadimah sebelumnya, yang mana berita tentang yang kami sampaikan secara satir dari Jepara itu ternyata malah justru terbuka, ditindaklanjuti oleh aparat di sana, yang akhirnya ditangkap ya kiainya, pengasuh pondok pesantren. Saya tidak menyebutkan nama pesantrennya. Itu juga kasus yang terjadi ya di Banten, di Jawa Barat, di mana-mana. Di antaranya juga yang di Pati ini ada lagi di sebelah selatannya, yakni di Kecamatan Sukolilo-nya. Kalau kemarin kan Telogoungu, sekarang Sukolilo. Lah, di mana-mana. Di Mesuji, Lampung, ya, di Palembang, Sumatera Selatan, di mana-mana. Bagaimana cara kita mensikapinya? Apakah dengan adanya kita mengungkap kejadian ini terus kita membuka aib saudara? Ya tidak. Justru yang harus memulai ya mengungkap ini adalah para kalangan kiai ulama. Karena selama ini yang diarahkan tuduhan itu ya kepada para kiai dan ulama, pengasuh-pengasuh pondok pesantren dan kiai untuk mengembalikan lagi kepercayaan umat, gitu loh. Kita harus menyampaikan apa adanya. Kalau salah ya terima salah. Bagaimana lagi wong namanya salah. Lah,
Oleh sebab itu tidak hanya kiai-kiai yang mukibin atau non mukibin saja harus dijerat karena perkara ya asusila, tetapi juga kasus-kasus Habib bagaimana kabarnya, ya kan? Ayo coba menguap saja. Ratu Kori itu istri ya, suaminya masih resmi jadi suami istri, hanya pisah ranjang saja, tapi ternyata digauli oleh Habib, ayo, yang sering ceramah di depan jamaahnya. Ayo, Habib Rifki Alaidrus, saya katakan apa adanya. Sudah setahun lebih peristiwa ini, bahkan Ratu Kori pernah ngomong sendiri ke saya, ada apa ini? Cari keadilan di Indonesia ini ibarat mencari jarum ya di bawah tumpuan jerami. Sulit sekali mendapatkannya. Oleh sebab itu harus diviralkan. No viral, no justice. Tidak diviralkan ya tidak dapat keadilan. Ini hukum di Indonesia gitu. Begitu juga kasus Habib Toha bin Yahya Cirebon, Pabuaran, yang bertindak asusila terhadap istri mukibinnya. Dan dua-duanya mengaku ini bukan qadzaf loh ya, sudah diproses tapi menguap di tengah prosesnya. Belum lagi ya yang pernah juga komunikasi dengan saya, Zeda Salim, yang akhirnya nanti suatu saat jika Zeda Salim ini melepas jilbabnya, terus dia sudah tidak percaya lagi dengan pendakwah ulama, bagaimana? Siapa yang akan disalahkan nantinya? Ya karena memang faktanya dia menjadi korbannya. Dan banyak lagi yang lainnya, banyak lagi. Terus bagaimana kalau kiai langsung gerak cepat tapi Habib ini gak ada yang bergerak, mandek macet di tempat. Nah ini namanya gak adil gitu loh, gak adil. Padahal doktrin yang bersumber dari kitab Syiah diadopsi oleh para Habib ya, lalu diadopsi oleh mukibinnya, ini hampir sama, bahwa innallaha memilih ya istofali al-muluk, karena berdasarkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Lalu dikatakan lagi Allah berfirman kepadanya, mulki mulkuka tasarrufihi kaifasyita. Nah, ini kan berbahaya. Seakan-akan raja di raja yang memiliki seluruh alam semesta raya. Padahal dia sendiri sebenarnya manusia, tapi justru tidak memanusiakan manusia. Ini yang harus kita lakukan bersama ya. Oleh sebab itu nanti kita akan membuktikan siapa yang berdusta, apakah Mas Rizik ya atau kita. Nah, nanti para pemirsa semuanya bisa menyimak pidatonya Mas Rizik Syihab yang beralasan ya safari dakwah ke Jawa Timur ya, padahal sudah ditolak sebenarnya, tetapi PWLS tidak ikut-ikutan ya. Nanti dikatakan PWLS menolak pengajian ya, padahal bukan pengajian sebenarnya, itu berisi provokasi. Yang di Surabaya ini langganan beliaunya, kalau masuk Surabaya itu pasti Masjid Nur Samsiah Perak itu. Jadi kalau sebelah agak utaranya itu Mujahidin, terus agak selatan sedikit timur jalan ya, itu namanya Masjid Nur Samsiah. Itu langganan Mas Rizik ini. Karena ya takmir yang mendirikannya juga dari kalangan Habib Marga Al-Habsyi. Nah, tolong para Habib semua selain Habib Rizik dan muhibinnya semua, ayo kita buka mata, buka hati kita bersama.
Gitu loh. Tolong panjenengan semua cerna apa yang disampaikan oleh Mas Rizik Syihab ini. Bener apa enggak gitu loh. Kebenaran itu berversi, bervariasi, tetapi cocokkan dengan dalil dan hujah. Wong kita ini orang yang berakal gitu loh. Jangan hanya sekedar taklid buta. Jangan. Ya, apalagi menuduh ya pemerintah diantaranya menuduh kita ini pendusta, mengambil dalil dari surat Ghafir ayat 28 akhir, ya, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Padahal sebenarnya itu ya dia kadzdzab. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan Dajjal muncul pendusta yang terlepas dari beban dan dari penjara sambil membaca tulisan panjenengan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Nggih nyimak ya nggih monggo dari Bofare nggih monggo matur suwun. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur ya. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Tetap semangat ya untuk mencerahkan masyarakat. Siap nggih. Kadang-kadang nggih Pak Bambang Nuryanto memanggil saya, ya itu saya itu takut. Ketika saya ngisi kajian disalami dicium tangan saya itu saya takut kepleset gitu. Ini kan amanah yang luar biasa sehingga saya harus mengimbangi. Saya nggak mau orang-orang tua mencium tangan saya nggak mau. Saya harus mencium tangan orang tua itu, siapapun dia, walaupun dia tidak alim, tidak ahli ibadah sekalipun. Temanya? Iya, ya. PNIP itu apa maksudnya? Paham? Ya, enggak, sambil membaca. Ini usulan dari admin gitu loh, supaya masuk ke tema inti. Nggih, Pak Bambang Nuryanto nggih, semangat sangat nggih. Nggih, insyaallah Pak Bambang Nuryanto. Pak Nur Asim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga keluarga sehat. Amin, matur suwun. Pak Udin. Assalamualaikum tengok semua. Pak Mongas mana? Imam Jumbo mengibarkan kondisi sekarang seperti saat Muhajirin dan Ansor diadu domba oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah pernah Abdullah bin Ubay mengadu domba Muhajirin dan Ansor? Kalau saya lihat dan baca sejarahnya kok nggak sebegitunya ya Pak Mas Permana. Abdullah bin Ubay bin Salul itu hanya seorang tokoh yang munafik ya. Lah siapa yang munafik itu? Kalau misalkan kita ini disamakan seperti munafikin misalkan, apakah kafirin misalkan. Kalau Muhajirin kan ya kita kalau nggak Muhajirin kan, Muhajirin kan mereka. Kita mungkin Ansorin atau apa ya mungkin ya nggak sesuai lah. Itu perumpamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Okay. Jadi PNIB desak Kapolri evaluasi Kapolres KP3 Tanjung Perak dan Kapolda Jatim terkait propaganda residivis Kambuan, yakni atas nama pengajian di Masjid Nur Samsiah dan seterusnya. Karena sebelum pengajian itu ada video AI ya, Artificial Intelligence dari FPI ya, yang siapa saja yang berani menghalang-halangi lah. Akhirnya kan adu domba, gitu loh, adu domba. Keresahan publik atas aktivitas kegiatan itu sendiri. Ya ini di Perak Surabaya Jalan Teluk Kumai nomor 103. Ya tadi siang jam 11.30, tetapi tidak dipancar langsung oleh channelnya ya. Tapi saya mengikuti kajiannya ada yang berisi ya jelas propaganda lah, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berbahaya ini, berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ada channel Mukibinya yang mengikuti, yang saya ikut mengikutinya. Ini jelas berisi pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman aslinya. Karena jika mengambil dalil dari ayat 28 surat Ghafir ini, itu justru malah mengarah kepadanya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Ya, Mas Rizik Syihab ini melampaui batas, diingatkan itu nggak mau. Padahal sudah saya sampaikan
bahwa leluhurmu itu bukan keturunan Kanjeng Nabi kita. Kalau kamu, Mas Rizik Syihab, berpegang teguh pada kitab Syamsul Zahirah yang ditahqiq oleh Muhammad Dia Syihab, sama-sama Syihabnya, ya, itu karangan palsu berdasarkan rujukan, ya, dari Salim bin Jindan. Salim bin Jindan berasal dari Alwi bin Thohir al-Haddad. Alwi bin Thohir al-Haddad berdasarkan penafsiran dari Tom Pierce, yakni ahli obat, ya, dari Portugis itu, yang memperkirakan Wali Songo itu berasal dari Arab Selatan, yang akhirnya ditafsiri oleh Alwi bin Thohir al-Haddad ini sebagai orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, ya Habib-Habib itu. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, siapa yang musyrif dan kazab? Jadi saya mengatakan kazab itu karena Qur'annya begitu, orang yang suka berdusta. Dimulai sejak masa leluhurnya, yang menyusun pertama kali silsilah nasab mereka sampai Kanjeng Nabi. Itu siapa? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sutraf. Kenapa saya mengatakan mereka pendusta? Ya, sesuai dengan kitabnya. Yang mengatakan seperti itu kitabnya sendiri. Hal kadza huwa huna ubed wa huwa al-ma'ruf inda ahlil haut wal musattor fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Pertama kali, ya, abad 9 Hijri, Ali ini mengatakan sesuai dengan catatan yang kami, ya, simpan dalam koleksi pustaka kami. Wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan mankulan min tarihil janadi. As-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk karya Syekh Bahauddin Al-Janadi. Tidak ada yang menyebutkan seperti apa yang diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini. Nah, ini namanya kan bohong. Bohong atau bodoh? Lah saya nggak tahu antara dua-duanya ini. Atau pura-pura tidak tahu, ya berarti bohong. Mas Rizik, apakah tahu kalau leluhurnya tidak keturunannya Kanjeng Nabi? Mestinya tahu, tapi pura-pura. Tuli tidak mendengar, tidak tahu. Sama seperti leluhurnya. Berarti siapa yang sering berbohong itu? Tidak hanya di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk saja yang diklaim oleh Habib Ali. Min tarihil janadi wa talkhisil aliwaji. Talkhis aliwaji saya cari-cari tidak menemui, ya. Wasabaqobi al-kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Ubaidullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi. Yang disebutkan oleh al-Janadi itu adalah min Bani Jadid, bukan min Bani Ahlawi, gitu loh. Wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah. Itu yang asli, tapi juga tidak diakui. Lalu di abad 6 Hijri dihabisi, tidak mempunyai keturunan lagi. Nah, yang ini akhirnya nyantolnya itu di Jadid, sebelumnya nyantol di Ahdal. Oh, namanya penipu. Ini namanya musrifun, namanya kebangetan, ya, melampaui batas dan kadzabun. Musrifun kadzabun, itu loh. Jadi dalil surat Ghafir ayat 28 akhir ini adalah innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Itu ya mereka-mereka sampai sekarang ini sulit untuk dinasihati karena sudah dicatat oleh Ilahi, mesti ngengkeli, gitu loh. Karena innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Misalkan ada lagi yang dikatakan
diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, misalkan Imam Ibnu Samurah misalkan, nggak ada. Saya punya kitabnya, kitab karya Ibnu Samurah saya punya, sak manuskripnya, nggak menyebutkan apa yang diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Berarti kan ya bohongnya musrif, kadzabnya musrifun gitu. Gitu sambil membaca tulisan panjenengan biar gak tegang-tegang. Pak Ali Rawi, assalamualaikum kaji. Waalaikumsalam. Pak Joko Nur, assalamualaikum. Dari saya ingin monggo selalu memberikan kesehatan beserta keluarga besar. Amin, matur suwun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Joko Nur nggih. Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik terlalu jauh. Oh, terlalu jauh nggih, saya mendekat. Nah, ini namanya kita ini sama-sama. Jenengan menyediakan waktu, tenaga dan data. Ya biaya, saya harus menghargainya. Kan begitu nggih. Terus nanti orang usah ngiling-ngiling no aku. Enggak begitu. Namanya sama-sama. Kita ini saling membutuhkan. Nggih. Nggih, matur suwun, terima kasih. Saya mendekat nggih Pak Jaki. Nanti kalau terlalu dekat jenengan gantian nulis nggih. Kedekatan ya saya tak menjauh. Jauh dekat gitu. Nggih. Nggih, yang ngerti kan jenengan. Saya enggak dengar gitu ya. Pak Jainal Mutakin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pemalang dari ngawas, oh nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pemalang nggih. Kalau di Jawa Timur itu ada Malang, di Jawa Tengah itu ada Magelang dan Malang, Pemalang. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Nggih. Berikutnya Pak Jainal, info dari beberapa channel YouTube yang tersebar sudah pergi Kiai. Apakah mungkin masih di Surabaya? Kalau masih di Surabaya, saya tantang malam ini. Nanti kalau ada yang menuduh, kenapa tadi nggak berusaha? Saya bekerja ya sehari ya. Mulai jam 7 sampai jam 5 baru pulang maghrib. Saya kerja. Ya masa ngelayani diskusi yang ya ada tugas masing-masing lah ya. Kalau sekarang oke. Tapi nggak usah melibatkan pengikut gitu loh. Gentle kesatria. Adu data, bawa kitabmu, bawa datamu. Kalau saya salah, ya saya kalah, ya saya tidak berani mubahalah. Bukan saya salah kok. Oh saya akan wafah nanti. Tapi kalau saya benar, siap, ayo mubahalah. Bawa anak istri kita. Ayo bareng-bareng. Sekarang yang diandalkan oleh Pak Alawi, Habib-Habib semua itu kan sekarang Mas Rizik Syihab ini. Sebagai jupir tapi ngawur. Ngono kok ya percaya. Oh berarti karakter kalian sama seperti yang kalian tunjuk ini. Gitu loh. Harusnya kalian itu malu mengandalkan senopati, katanya imam besar. Ya, imam besar itu sama dengan Syiah imam berarti, imamiyah. Gitu. Gitu. Nggih. Subhanallah, Masya Allah. Jadi yang terbiasa menipu itu siapa? Ya mereka. Saya sudah teliti sampai tracking ke Habib pengarang Bughyatul Mustarsyidin, ya. Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu ya berbohong juga. Selainnya bohong-bohong, banyak yang berbohong. Nanti bohong itu boleh menurut mereka. Kalau menurut kita kan tidak boleh gitu loh. Haram bohong itu. Kecuali tauriyah lagi. Kalau tauriyah untuk maslahah itu mubah, ya. Untuk sementara, gitu, tapi tidak boleh seterusnya. Seperti Nabi Ibrahim misalkan dituduh man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala kabiruhum hadza. Misalkan itu gak berbohong tapi hanya bersilat lidah, masalah balaghah saja. Masalah permainan kata-kata saja. Sama seperti misalkan ketua PBNU sekarang Gus Yakut Yahya Khalil Sakuf misalkan, NU itu tidak boleh membatalkan Ba'alawi. Yang memang nggak boleh. NU itu siapa? NU itu organisasi. Tapi kalau Nahdiyin, orang-orang NU ya boleh. Ya ini namanya permainan kata-kata gitu loh. Tapi bagi orang awam langsung ditelan mentah saja. Nggih, Pak Bambang Nuryanto, Pak Toko Suryo diajak debat takut ketahuan nasabnya kan malu. Nggih, saya siap. Sendiri saja, nggak usah didampingi. Saya tidak usah didampingi oleh siapapun. Saya dengan Mas Rizik Syihab debat masalah nasab, nasab habaib, nasab dzurriyyah Kanjeng Nabi, nasab Wali Songo. Kalau saya kalah, saya akan mundur, ya, mengalah saya, akan taslim saya. Kalau saya kalah, kalau masih ngengkel, ayo mubahalah. Laknah mana yang akan menimpa?
di antara kita berdua. Gitu. Jadi nggak perlu saya didukung, dikawal oleh saya, nggak perlu. Ayo, gentle kita, kesatria. Adu keilmuan gitu loh, data. Siapa yang berdusta? Siapa yang musrifun kadzabun itu? Gitu. Apalagi khorosun, waduh, bahaya. Kutilal khorosun itu juga dipakai data ya untuk membenarkan tuduhannya. Naudzubillah, ya Allah. Oke. Dilihat dari wajahnya itu neraka, Mas Rizky neraka. Alex Yola, assalamualaikum Pak Indarek ngosek monggo. Pak Sukijo, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Sebenarnya berita rezeki itu sudah pulkam belum tahu Pak ya Inggih. Saya masih mencari-cari. Kalau masih ada ya, ayo ketemuan lah, ngopi-ngopi lah gitu loh. Kayak ngomong dengan saya, nggak usah marah-marah, ayo ramah-ramah gitu. Jadi mana yang sebenarnya ulama dan mana yang ngulama, ayo kita adu data. Karena apa? Beliau sudah keluar di mana-mana. Wali Songo itu Balawi, ini kan langsung masuk dalam memori pengikutnya. Nanti pengikut-pengikutnya ini buta, nggak mau cari data, akhirnya menghajar saya, menghajar kita-kita. Yang goblok itu saya, padahal yang punya manuskrip itu saya, ya. Bukan dianya gitu loh. Ini kan memalukan agamanya, tidak berliterasi data gitu loh. Ya bukan ulama namanya. Wong Gunung hati siap nggih. Pak Daeng Halim, Daeng itu berarti dari Sulawesi. Mantap nggih monggo. Pak Tuku Suryo nggih siap. Supardianto, Pak Supardianto. Assalamualaikum Kiai. Kapan Kiai NU yang merendahkan Kiai Imad sadar dari Mukibin? Padahal udah cuci darah setiap minggu. Saya harap bisa debat sama Kiai Imad, jangan merasa tinggi kedudukannya nggih. Malah menyepelekan, meremehkan Kiai Imad. Kiai Imad enggak level dengan saya. Dan saya, aduh, angel ternyata. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Tidak hanya menimpa Habibnya, tapi juga muhibinnya. Bu yo wis pasrah lah ya. Ya, pasrah aku wis loro lah ya. Taslimo lah. Sing digulai apa? Dulu mengagung-agungkan diri sebagai Azwat Khan misalkan sudah jatuh. Terus sekarang nggak paham apa Ba'alawi itu, apa Alawiyin, Alawiyah itu. Ini loh malasnya ya. Mereka tertutup ya untuk mencari data itu. Sangat disayangkan. Pak Abdul Jalil, moga Kiai pribumi semakin banyak sadar dan menyadarkan mukibin nggih. Walaupun Kiai pribumi sekalipun kalau salah ya tetap salah. Itu. Kalau Kiai pribumi yang berbuat asusila, ya harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang ada. Tidak hanya saya salah, wajib ditangkap. Jangan ada privilege terhadap saya. Semuanya sama. Kalau semua nanti tidak puas ya dengan penerapan hukum yang ada, akhirnya krisis kepercayaan terhadap ulama, terhadap pesantren kita gitu loh. Yang akhirnya ulama-ulama pesantren yang memiliki banyak pengikutnya itu dicap sebagai orang yang sombong, tidak mau dinasehati, sudah merasa tinggi derajatnya. Nah, ini akhirnya rusak semua itu, rusak semua. Gitu, nggih. Pak Abdul Jalil, Pak Zero Point, semakin baik. Rizik menggunakan isu Palestina untuk memprovokasi umat, nggih. Zaman kayak gini kok masih memanfaatkan isu Palestina. Palestina sekarang sudah ada yang nangani, negara-negara terdekatnya. Caranya ada rencana ya untuk membangun kembali Gaza dan membagi-bagi teritorial wilayah kembali di tepi barat sana. Yang berbicara itu harusnya dari pihak negara, bukan seorang tokoh agama seperti dia. Nggak didengarkan oleh seluruh rakyat sedunia gitu loh.
Jadi bengok-bengok kayak apa? Ya percuma gitu loh. Percuma. Ini harus melibatkan pimpinan negara gitu. Itu nggih. Jadi ayo hati-hati dan waspada. Nanti ada Muhyiddin dan Habib yang mendekati beliaunya terus akan masuk ke dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Bahaya. Berulang kali bahaya nggih. Pak Tono Garut, Assalamualaikum. Baru-baru ini Pak Rizik bilang Wali Songo masih Ba'alawi. Sepertinya Pak Rizik mulai bermanuver lagi untuk menjaring Muhyiddin nggih. Tapi anehnya nggih Pak Tono Garut, banyak kiai Muhyiddin yang masih belum menyadari gitu. Siapa yang dia lihat ini, yang dia dengar, yang mereka dengar dari Kang Mas Rizik ini gitu. Kadang-kadang ya anehnya, tapi nyata gitu. Yang ikuti pengajian di Pamekasan di Sampang ya cukup banyak. Saya melihatnya. Ini kan apakah seperti ini ya kualitas kita itu? Kalau atas nama Palestina mungkin bisa, tetapi diselipkan di dalamnya doktrin-doktrin. Ya, coba jangan safari ke Jawa Timur lah. Safari ke Jawa Tengah sana atau Jawa Barat saja coba. Yang dekat nggak usah jauh-jauh ke Jawa Timur. Ya karena Jawa Timur basisnya. Tapi ya sekarang sudah mulai banyak yang menyadari dan mundur diri ya. Tidak mengikuti kajian-kajiannya. Tapi karena khawatir hilang pendukungnya maka Mas Rizik ini terbang lagi tafsid akbar. Bukan tabligh, tafsid. Bikin keonaran kerusakan besar-besaran di Jawa Timur. Khususnya di Surabaya. Mohon maaf, saya lagi mohon maaf. Kang Sodikin, HRS masih sayang dengan kata-kata cucu Nabi, tidak mau melepaskannya, padahal kata-kata cucu Nabi itu hakikatnya penyakit hati yang membatu. Nggih. Lepaskanlah, nggak usah eman. Status sebagai cucu Nabi palsunya. Loh terus apakah? Misalkan saya terus akan mengaku cucu? Enggak, sama-sama kita semua sama-sama. Nggak usah ngaku cucu Nabi kita, sudah, oke. Nggak usah ngaku cucu Wali Songo, nggak usah ngaku sebagai cucu Nabi kita. Ayo sudah, lepaskan, semua lepaskan. Ya embel-embel itu, ayo kedepankan kebaikan, ketakwaan, keilmuan. Sudah, itu saja. Tapi ya mereka nggak mau, nggak berani Pak. Maksudnya gini, karena memang itu kan termasuk nilai jual ya, termasuk ya apa ya, stempel ya yang berkelas ya, daripada lainnya. Pak Denan Cecep, Assalamualaikum, sehat selalu. Nggih, waalaikumsalam, amin. Jalur Pantura dari Ngaus, nggih Pantura. Pantura itu ya mulai dari Indramayu, nggih, sampai Panarukan, sampai Situbondo, nggih, monggo, tawaldol, monggo. Baratul Itkafi Halwa, Rizik provokator, 11-12 dengan Aidit. Kalau dulu ya begitu. Seakan-akan Aidit itu mendekati Pak Karno, nyanjung Pak Karno, supaya Pak Karno luluh hatinya. Lah, Kang Mas Rizik ya sama, caranya ya sama, ditiru, mendekati penguasa atau pura-pura menasihati penguasa, intinya untuk mendapatkan hati sang penguasa. Tapi semoga ya Pak Presiden kita dan seluruh jajaran di bawahnya tidak mudah diperdaya. Itu hanya itulah harapan kita. Nggih. Karena Menteri Koperasi kemarin ya sowan ke dalamnya. Menteri Koperasi Pak Joko itu loh. Belum lagi yang dulu Habibur Rahman, ada ketua partai, ada ya ada menteri lainnya juga. Dan bahkan sekelas Ketua Lazisnu juga dari Marga Al-Bahar itu, dan Al-Aidit juga kan wakil ketua PBNU, Al-Aidit kan itu ya sowan ke sana. Jadi mau dikemanakan Nahdlatul Ulama nantinya? Nggih. Pak Ahmad Gufroni, bismillah niat ngaji, maaf telat ayo, nggih monggo, nggih mboten napa-napa, tidak apa-apa Pak Ahmad Gufroni, monggo bismillah, alhamdulillah. Pak Udin, para Habib tahu bahwa nasab mereka tidak nyambung dengan Rasul, mau melepas gengsi karena jalur dan jalur cuan. Nggih. Ayolah lepaskan semua atribut-atribut palsu itu semua.
nggak perlu digunakan lagi, sudah. Wah, ini nanti untuk kebaikan, bukan apanya menipu kok kebaikan. Itu namanya musyrifun kadzab. Kadzab itu ya dajjal, sama. La taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun, ya. Qoribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Itu dajjal, berdusta. Ya, ini sudah saya sampaikan, termasuk diantaranya ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyusun nasab Ali Ba'alawi min awwali asdadihim asy-syekh al-imam wahidu zamanihi alladzi idza qala fi ayyi waqtin fi sholatin aw ghairiha bi baldati tarim aw ghairiha minal bilad assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sami'a fi dzalikal waqti kasfan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu wa alaikassalam ya syekh Syekhuna al-Imam Asy-Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, seterusnya sampai Abi Thalib karramallahu wujuhahum wa radiya anhum. Ini kan namanya klaim-klaim seenaknya. Klaim seenaknya diri padahal nggak ada datanya, itu nggak ada. Ini merampas. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakroni merampas hak miliknya Ali bin Ba'alawinya Bani Jadid yang wafat tahun 724 Hijriah, ditarik ke leluhurnya yang bernama Ali Kholik Kisan yang wafat tahun 522 Hijriah. Beda jauh, 200 tahunan lamanya, tapi dipaksakan sama. Ini sengaja. Kalau sengaja berarti kadzab. Kalau tidak sengaja berarti jahlun. Gitu loh. Ya berarti ya musyrifun, kadzabun, gitu loh. Sejak awal yang menyusun ya silsilah nasab mereka sampai Rasulullah itu sudah berdusta. Akhirnya dusta di atas dusta. Diteruskan lagi sampai anak cucunya ya dusta itu biasa. Biasa, dusta itu biasa. Naudzubillah, summa naudzubillah itu. Jadi kalau ingin bukti, ayo Mas Rizik siap, ayo ngaji, gitu loh, ngaji lah enak, gitu loh. Ojo bengokane tok sing kuat. Menang bengokane tok. Air beriak tanda tak dalam. Gede suarane tok, besar mulut namanya. Nggih. Berikutnya Pak VKD Batkol Cancer, lanjut ya mau nggih matur Pak Suswa Faruk Dekal nderek ngos ya kok siap di Tegal nggih. Kenapa dulu dinamakan Tegal? Karena memang pada waktu itu Sunan Amangkurat I lari dari pemberontakan Trunojoyo, lari ke arah barat daya, lalu terakhir sampai ke daerah dulu sampai Banyumas juga, akhirnya ke daerah Tegal Arum itu. Pengikutnya dipesan oleh Sunan Amangkurat I ini, nanti kalau saya meninggal dunia tolong dimakamkan di tanah yang baunya harum. Dicarilah tanah-tanah di Tegal-Tegalan itu yang enggak amis lah, kan tanah kan macam-macam kan ya. Ada tanah berpasir, berdebu, liatnya loh, tanah liatnya itu ada yang amis itu, baunya itu amis itu, tapi ada yang harum, rondo wangi itu. Oh berarti Tegal Wangi, Tegal Arum. Nanti akhirnya diberi gelar Sunan Tegal Arum ya Sunan Amangkurat I itu. Akhirnya kabupatennya sekarang jadi Kabupaten Tegal. Nggih. Nah sampai di utaranya terkenal dengan Tegal Bahari itu. Nggih. Nggih begitu nggih. Pak Mutati Abdul Rahim, sangat berat perjuangan ya Ikhya. Berdakwah di Nusantara berbenturan dengan kelompok Islam yang mengklaim hasil perjuangannya tanpa ada bukti sejarah atau situs yang mereka miliki. Cuma mengklaim saja, nggih. Pak Mutadi mengklaim itu ya sejak tadi saya bacakan di dalam kaul dan tulisannya Habib Ali yang pertama kali menyusun nasab Alawi. Klaim gitu. Wong Ali bin Ba'alawi min Bani Jadid diklaim sebagai Alwi Kholik Kisan. Mana hubungannya? Beda, orangnya itu beda.
Dan yang paling menyakitkan itu mengklaim Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi diklaim mengatakan ini padahal tidak. Ayo fitnah. Sama seperti Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Syamsul Dhahirahnya. Saya sudah teliti itu, sudah sering saya sampaikan di 2,5 tahun yang lalu kepada panjenengan bahwa ayo siapa yang berbohong, apakah pengarang Bughyatul Mustarsyidin, pengarang Syamsul Dhahirah yang berbohong atau saya? Saya tunjukkan manuskripnya. Ini loh kitab Syamsul Dhahirah, manuskripnya. Ini loh kitab Syamsul Dhahirah cetakannya. Saya sampaikan kepada panjenengan semua. Bahkan saya benturkan temukan ya dengan kitab Al-Burqatul Musiqah karya Habib Ali ini. Ternyata yang berbohong siapa ya? Ternyata Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Klaim nyantumkan nama ya padahal nggak sesuai dengan data. Gitu. Pak Semut Kota, Pak Irwadi. Lanjut ya, cerahkan Mas. Siap. Semut Kota, Rumel juga masternya Habib ya, masih ngecas baterai si Rumelnya. Walaupun sebenarnya seandainya Dek Rumel ini mau berbicara by data, saya akan melayaninya, saya nggak sombong. Walaupun dia belum lulus S1 misalkan, saya nggak sombong, sudah nggak jaminan. Ayolah, jangan berdusta. Alwi bin Thohir Al-Haddad itu juga berdusta. Berdustanya di mana? Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu diganti dengan Imam Ahmad Al-Muhajir. Nggak ada. Ceritanya Al-Muhajir itu nggak ada. Kalau Al-Masra'ur Rawi Syarhul Ainiyah mengatakan Imam Ahmad menjadi Al-Muhajir itu bukan gelar resmi. Itu hanya gelar dikatakan sebagai orang yang hijrah, sebagai isim fa'il dari kata madi hajar. Al-Muhajiru minal Basrah ila Hadramaut Yaman itu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya dari kitab-kitab nasab awal, mulai dari Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatut Thalib misalkan ya, Syajarah Al-Mubarakah, jelas mengatakan Imam Ahmad itu gelarnya bukan Al-Muhajir karena memang tidak berhijrah. Gelarnya adalah Al-Abah An-Nafat karena keluarganya itu sampai keturunannya banyak yang berdagang minyak tanah itu. Tapi tiba-tiba oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad berubah gelar menjadi Al-Muhajir ilallah itu. Jadi siapa yang berdusta itu? Oke. Lah, seandainya Dek Rumel itu mau berbicara by data, saya enggak menyepelekan ya gelarnya, enggak. Ayo bareng-bareng. Menyebutkan al-alal saja ora iso kok. Ya, aslinya ad-dalal diganti al-alal. Ya, ora iso dilanjutkan itu, terus titik temunya di mana itu. Kita tidak boleh sombong, misalkan kita berdebat antara orang bodoh dengan orang pinter, oh nggak kelas, nggak level ya, nggak begitu, nggak. Ayo sama-sama, yang penting datanya itu jelas itu loh. Jangan buat-buat data, riwayat-riwayat hadis yang mencari nama Ubaidillah. Diramesi dewi lalu membuat satu buku disebarkan ke umum. Wah, rusak. Kulina berbohong. Musrifun kadzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggih, Pak Warsito. Nderek Pak Ewo nggih, monggo. Pak Panjenengan Alex Yolah. Assalamualaikum, ngapunten Pak. Waalaikumsalam. Ampun emosi terus nderek mubalah mesake nggih mboten nggih matur suwun sudah dinasihati Pak Alex Yolah nggih nasihat panjenengan nggih saya lakukan demi kebaikan bersama, enggak emosi, cuma ya percaya diri bahwa yang kita sampaikan ini jelas hakul yakin sesuai yang diyakini oleh Abah Haji Roma Irama selama ini, bahwa yakin ya yakin, ada tingkatannya ilmu itu, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin sudah level tertinggi. Nggih. Jadi seandainya mubahalah siap, tapi khusus dengan Mas Rizik saja. Jangan melibatkan pengikutnya, jangan. Kasihan kesatria. Nggih. Pak Cecep Adenan, sehat selalu panjang umur, sehat terus fidarain, amin matur suwun nggih.
Berikutnya Pak Azam Azyar, semua omongannya akan kembali menyerang balik Rizik. Oke. Gila, sebab itu hati-hatilah. Ngomong itu aja percaya dulu, tapi plus orang isi. Oke. Pak Fifuddin, Pak Rizik sangat berbahaya bagi agama dan negara. Para kiai mukibin masih husnudzon saja, sangat memprihatinkan bagi jamaahnya. Oke. Islam nggak akan bisa berkembang. Memang ada peran antagonis dalam hidup bernegara dan bersandiwara. Ini seakan-akan dipelihara. Pelihara. Ya gimana ya, kita juga sudah melaporkan berkali-kali. Bahar itu tangkap. Mas Rizik itu dinasihati dulu, kalau tetap ngeyel tangkap saja. Biar menua seperti Abu Bakar Ba'asyir di penjara. Tapi kalau mau taubat, ya nggak apa-apa, silahkan, ayo kita hidup bersama, damai di negara kita, bareng-bareng membangun bangsa. Gitu. Karena ini berbahayanya apa? Ada pengikutnya, itu ya urusan dia, nggak masalah. Tapi ini ada pengikutnya, dan pengikutnya ini nanti akan punya keluarga akan punya keturunan berikutnya, generasi setelahnya. Kalau generasi awalnya sudah rusak, yang kedua ini untuk nasihati, ya, dikembalikan kemaslahatan, ya, kebenaran, petunjuk itu ya sulit luar biasa. Pak Andang Yoga Siswanto, Gunung Kidul nyimak Yai, bangunkan orang yang masih tidur Yai, biar Nusantara ini jadi bangkit, tapi spiritualnya lagi spiritual, bangkit semuanya, lahirlah, ya, wahai manusia baru ke depannya. Mulai dari kita saat ini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, dan seterusnya. Kita ini sudah kalah, kita nggak punya bargaining, tawar-menawar politik. Seandainya kita ini diancam sama Amerika, dolar, ya, $1 jadi Rp25.000 ala kita, jatuh kita nggak punya daya tawar, nggak ditakuti gitu loh. Kalau kita bersatu, memiliki banyak bargaining, ya, alat untuk bargaining, ya, termasuk ya hasil tanah, laut dan udara kita, ya, sumber daya alam kita, ya, mereka kita bisa kita dikte. Wow, setiap orang yang melewati Selat Malaka harus membayar ke saya, misalkan. Jangan hanya Singapura dan Malaysia saja yang diuntungkan oleh adanya Selat Malaka ini. Wah, akhirnya jangan sampai disamakan seperti Selat Hormuz, Teluk Persia, ya. Kita akan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak seandainya. Ya paling enggak kalau kita memiliki kemampuan pertahanan, ya, yang kuat, senjata yang cukup canggih misalkan, ya, kita akan disegani oleh bangsa Asia Tenggara, bangsa Asia dan dunia pada umumnya. Oke. Pak Wastro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indonesia atas pencerahannya. Terus suara kan benar, terus sama Buli Rayu. Dilihat dari mukanya Unil, saya sering istighfar, naudzubillah. Naudzubillahi min dalik. Yakin seyakin-yakinnya nggak mungkin dia wajahnya mirip Rasulullah, apalagi persis. Nggih, biasanya begitu Bu Lirayu. Saking PD-nya itu biasanya, ya tidak hanya dari marga Abu Bakar bin Salim, BSA misalnya, ya dari marga mana saja. Seperti yang kemarin itu dari Probolinggo ini juga begitu. Dari Jember, dari Gresik itu wajah Rasulullah itu ada dalam diri saya. Karena saya setiap hari itu, saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak tidur kecuali atas petunjuk Rasulullah SAW. Itu Rasulullah sudah menjadi sahabat saya. Kalau itu kata-kata satir, misalkan saya hidup ini menjalani tuntunan hadis Nabi, lah itu nggak apa-apa. Saya tidur bersama Rasulullah, tapi sesuai dengan anjuran dari Rasulullah. Kalau mau tidur itu tidur berdoa dulu, misalkan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi ini langsung del gitu, boleh ayo lihat wajah saya, melihat wajah Rasulullah.
Pak Aris Wins, Bojonegoro nderek ngaji ya? Oh nggih siap, Bojonegoro siap. Nggih, Bojonegoro itu 2,5 juta tahun yang lalu itu lautannya. Diaduk, diangkat dari dasar laut ke daratan gunungan itu. Tapi enggak semuanya. Pak Warsila Wijaya, sugeng dalu nggih, monggo. Pak Yai, Pak Rizik kengken mulih teng Tarim. Kula gelo mireng ceramah mana. Nah ini Pak Warsila Wijaya saya terjemahkan dengan nggih basa Jawa nggih. Selamat malam Pak Yai. Pak Rizik suruh pulang ke Tarim. Saya sakit hati mendengar ceramah menyakitkan hati saya. Gelokno manah. Ini kan bahasa alusan nggih. Nggih Pak Warsila Wijaya nggih. Disuruh pulang ke Tarim nggak mau, gitu. Malah ngata-ngatakan bahwa Wali Songo itu dari Yaman. Ya kenapa kalau nggak mau justru malah memuji-muji ya Tarim, ya Tarim. Di sana kan Baldatul Aulia. Kenapa disuruh sana nggak mau? Jawabnya kan terima kasih kan gitu. Lah kalau mau masih di sini ya harus rukun, ayo, gitu loh. Bareng-bareng tidak rukun ora gelem gitu. Ya ini kan tipe musrifun kadzab. Kharrasun ya. Terkutuklah para pendusta itu. Kutilal kharrasun itu bukan kutila itu dibunuh enggak, tapi kutila itu terlaknat, terkutuklah. Itu surat Al-Dzariyat nggih. Surat Al-Dzariyat. Tolong carikan surat Al-Dzariyat. Surat Al-Dzariyat. Itu ada kutilal kharrasun itu yang dijadikan dalil waktu ceramah di Masjid Nur Samsiah Perak Surabaya tadi siang itu. Pak Bu Titi umroh Mahmudah. Derek ngasih dari Magelang. Oh nggih siap, nggih dari Magelang monggo. Pak Damanuri, dia lagi puyeng Pak Rungkat kan Mbak Lowi, jangan kasih panggung lagi si Rizik karena isinya bukan ceramah tapi caci maki adu domba nggih. Ya saya nggak mau menyentuh Sidogiri ya, tapi beliau datang ke Sidogiri, bagaimana lagi? Ya anehnya ya diterima kalau memang tablik akbar ya, bukan tafsir akbar tentang Palestina ya. Ya terus tujuannya apa ya? Jelas Indonesia ini membela Palestina. Ya, tapi bergaining itu harus melalui negara itu loh. Bendera negara. Nggak bisa melalui tokoh agamanya keluar-keluar saja. Sudah sekarang ke sana saja kalau berani. Ayo langsung ke sana saja. Melawan Israel saja. Lawan kemarin waktu tentara TNI kita yang jaga di Lebanon meninggal dunia aja ya enggak. Ya paling beraninya ngeritik aja ngomong tok kaki tunggal. Jadi ini ada 2 ayat. Yang pertama tadi innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Terus yang kedua, surat Al-Dzariyat ayat 10, utilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Siapa ya dirinya? Malah menuduh kita. Kiai Imat, Gus Abbas, pendusta. Piye kok nuduh balik kayak ngono. Golek dalil Quran kanggo menangno egone dhewe iku piye. Pak Aris Hirnowo, derek ngaji ya, matur sama-sama. Bojo terus luruskan sejarah. Oh siap. Bandais Aswana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih sama-sama. Pak Ahmad Gufroni siap. Kang Sodikin. Pak Bambang Nuryanto, maklum Kiai, profesi jualan obat jadi ngomong harus teriak-teriak. Mas Rizik siap itu SMP ini ku nang sekolah Katolik lah ya. Bukan di pondok pesantren. Enggak usah akeh-akeh nanti tak tantang ya, maca kitab Alaf Jawa no ya ra iso. Nasabu ahli Ba'alawi utawi iki iku nasabe keluarga Ba'alawi. Min awali asdan mulai kawitane bapa biyunge ahli Ba'alawi yaiku Asy-Syaikh Al-Imam Al-Wahid yaiku Syekh Imam sing wahidu zamanihi sing salah siji-sijine dadi imam sing syekh nang zamane. Allazi idza qala, allazi yaiku kang idza qala nalikane maca fi ayi waktin ing dalam dindi waktu, fi sholatin ing dalam sholat au ghairiya atau liyane sholat. Ditambah-tambahi dhewe, aslinya gak ngono. Hanya pas di waktu sholat saja. Aslinya non redaksi baik yang ada di As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman,
tobakot sulah tolabot tobakotul khawas ya. Itu nggak begitu, tapi ditambah-tambahi sendiri sudah biasa. Musrif dan kadzab itu selalu menyertai mereka. Mohon maaf. Fi sholatin, padahal sholat asli niku itu pun tidak diakui sepenuhnya kok. Oleh sebab itu saya pernah aneh. Banyak yang baru mendengar apa yang saya sampaikan. Sholat ketika kita tahiyat itu kalau menurut saya ya itu kembalikan ke riwayat yang bukan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud saja. Yakni ketika kita membaca tahiyat dicampur nggak apa-apa, tapi assalamu alaikanya saja yang dirubah menjadi assalamu ala nabi saja. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa teruskan kama sholaita hamidum majid ya. Bisa tidak, bisa langsung salam. Tapi assalamu alaika itu rentan. Rentannya itu di mana? K itu mukhatab. Seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Rasulullah di depan kita waktu sholat. Assalamu alaika. Lah, Ibnu Mas'ud diriwayatkan dalam Sahih Bukhari itu alasannya apa? Wahuwa baina dhuhranaina. Rasulullah pada waktu itu masih hidup. Falamma kubido, ketika Rasulullah wafat, kulna, maka kita mengucapkan assalamu ala nabi. Jadi tahiyatnya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, bukan assalamu alaika. Nanti kalau assalamu alaika jadinya ya dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Misalkan sing sholat sapa misalkan Pak Bambang Nuryanto ini sholat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dijawab Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Bambang Nuryanto. Iya. Berarti jenengan itu nggak pernah sholat dijawab Rasulullah, nggak pernah. Saya itu nggak pernah dijawab. Karena K itu tadi. Tapi menurut Ibnu Abbas ya tetap itu saja. Menurut Ibnu Umar ya tetap itu saja. Paten. Tapi menurut Ibnu Mas'ud beda. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi ini dimanfaatkan ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran mengklaim Ali bin Ba'alawi ya menjadi Ali Kholik Kisam ini. Jadi misalkan seperti ini ya, Mas Rizik Syihab, ayo moco kitab kuning, kitab gandul, tapi dimaknai basa Jawa. 5 lembar bareng. Ayo. Acak tanpa harus mutolaah terlebih dahulu. Gak iso. Saya gak sombong. Gak iso karena apa? Gak nyantri, gak pernah nyantri. Nggih. Fi sholatin ing dalam waktu sholat, au ghairiha atau ing dalam liyane sholat, bibal dati tarim, ono ing kota tarim, au ghairiha atau ono liyane tarim, ditambah-tambah dhewe. Minal biladi sanging pira-pira kota atau negara. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sami'a krungu sapa Ali bin Abu Bakar Ba'alawi, tapi dikakoni Ali Kholik Kisam ya. Fi dzalikal waqti ing dalam mengono-mono waktu kasfan khale kasyaf. Kasyaf itu ya terbuka. Biasanya ini nanti dinukil oleh kitab-kitab setelahnya, ditambah-tambahi orang-orang di sekitarnya saja. Kiri kanan depan belakangnya Habib Ali Kholik Kisam ini mendengar juga suaranya Kanjeng Nabi. Ketika membaca tahiyat itu krungu sampai kepengin roh suaranya Kanjeng Nabi kaya apa. Nginceng kepengin krungu suarane Kanjeng Nabi, mau ditambah-tambahi dhewe. Mau ditambah, tambah dipoles, ditambah. Al khobar la kalayan. Kabar itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nggih, Pak Rusdi Jomo. Saatnya Kiai dan santri NU adakan acara yang selama ini dikelola non pribumi dari Tarim, mengaku Islam tujuh Nabi, manfaatnya warga NU segera. Nggih, manfaatkan warga NU segera. Warga NU banyak yang dimanfaatkan. Sebab itu Kiai harus ambil alih sholawatan yang mimpin bukan Habib Syekh tapi Syarif Zulfikar Asy-Syaibani, suaranya tinggi luar biasa dan diteruskan oleh yang lain-lain. Itu.
Dolo Kusumo, kan ada khadrohnya al-muhibbin diganti dengan non-muhibbin. Gitu. Jadi pasnya itu gitu. Nggih. Pak Fabian Saka, Yai, ngapunten, saya dari Banten. Tahun 80-an saya belum pernah dengar Habib-Habiban. Ini rame Habib Yaman sejak tahun berapa? Sejak reformasi. Tapi sebenarnya mulai tahun 1900-an ya, sebelum jauh Indonesia merdeka itu ya sudah. Tapi tidak sebegitu banyak pola mereka itu. Hanya ingin mengendalikan sejarah supaya bangsa Indonesia Nusantara ini dikuasai melalui sejarah-sejarah ini. Dicatat. Itu. Dibuatlah tulisan tangan, akhirnya diakui menjadi manuskrip asli, kata. Merubah sejarah, mengkaburkan sejarah. Nemen-nemennya ya pas corona kuburan-kuburan dirubah, termasuk Tuban, ya, Ngampel, Murio, ya. Setelah reformasi itu mulai bergerak, tapi nemen-nemennya pas colong laku, pas corona itu, gitu loh, itu colong laku. Berikutnya, Bung Nur Afifah. Habib Rizik Syihab itu ulama besar umat Islam, kita harus ikuti ajarannya. Ajarannya apa ya? Misuh, monggo. Karena apa? Amalu ba'alawi hujjatun. Nek Habib Rizik misuh ya, ayo misuh bareng. Rusak, nggih. Bung Nur Afifah rusak. Diikuti ajarannya, ya rusak. Ayo perang, ayo ngangkat pedang, asah golokmu, asah senjatamu. Ayo ngomong-ngomong hewan-hewan keluar semua, ayo mengikut aja ajarannya. Kabur saja ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih. Bung Nafiah, kami sekeluarga cinta dan ikut Habib Rizik Syihab biar dapat syafaat dan masuk surga. Biar dapat syafaat dan masuk surga ala Habib Rizik. Tapi di sisi Allah itu neraka. Hanya angan-angan saja. Janji-janji dusta. Musrifun kadzab. Kalau nggak percaya, silakan diikuti. Oke, silakan diikuti. Kalau nggak percaya. Kalau masalah dulu pada waktu ada kebijakan pemerintah yang memaksa seluruh warga untuk vaksin semua, itu saya mendukung beliaunya. Mohon maaf. Karena apa? Tidak boleh dipaksakan vaksin itu. Dan akhirnya semuanya persyaratan untuk transportasi lah, perbankan semua harus sudah vaksin semua. Kan pada waktu itu kan begitu nggih kebijakannya. Lah, Mas Rizik Syihab ini menentangnya. Lah, saya pada waktu itu ya sesuai dengan apa yang dilakukannya, gitu. Gitu. Tapi di sisi yang lain, mulai setelah corona berhenti, ketika Mbak Alawi digugat, ternyata metu karakter asli ini. Metu karakter asli ini, keluar aslinya. Jadi Bung Nur Afifah, ya sadarlah. Pak Islah. Kami punya guru, Romo Yai Hamid, Mbah Maimun Zubair, dan masih banyak para waliul. Beliau jelas muhibin. Sangat lucu kalau kita ikut Imaduddin. Mbah Yai Hamid Pasuruan, Mbah Yai Maimun Zubair, itu kaul kodim. Mengikuti dawuh beliau pada waktu itu. Sekarang kaul jadid mengikuti Imaduddin. Mengikuti apa yang kami sampaikan. Sama dengan Pak Islah ini masih menggunakan KTP non elektronik. Nggak kepake. Raiso Raiso. Sekarang itu semua KTP elektronik. Pada zaman Yai Hamid, zaman Yai Maimun Zubair nggak ada KTP elektronik, nggak ada. Silakan ikut yang mana. Ini analogi yang mudah dipahami oleh semua. Begitu juga masalah agama, masalah keyakinan kita terhadap Mbak Alawi. Di sisi yang lain, cerita-cerita dari Romo Yai Maimun Zubair, ya, yang tidak setuju dengan karakteristiknya Mbak Alawi itu ya ada. Tapi di sisi yang lain, Yai Maimun Zubair itu juga pernah mendukung kebijakan dari Mas Rizik Syihab. Lah, ini bagaimana caranya? Kembalikan ke kaul.
Kaulnya Imam Syafi'i itu ada yang qadim, ada yang jadid. Kalau kita hidup di zaman sekarang ini, ya ikutilah ulama-ulama terkini, bukan ulama-ulama terkono. Gitu loh. Cara mudah memahami Pak Es. Gitu. Kalau jenengan berpegang teguh pada Yai Maimun Zubair itu dulu. Seandainya Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Maimun Zubair membuka data seperti saya misalkan, oh ini loh kitab Al-Fuqatul Musiqah, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, saya percaya. Karena dulu kitab-kitab ini nggak ada yang punya, gitu loh. Al-Jauharus Syaffaf saja Buya Hamka itu nggak punya, hanya mendengar namanya saja, gitu. Sama seperti yang kami bagikan kemarin, kitab Syiah Usulul Kafi karya Imam Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, nggak ada yang bisa menemukan kitab itu dulu. Sekarang jenengan tak bagikan kemarin itu, gitu loh. Zamannya beda. Zamannya beda, itu baru tahun 2006 yang lalu. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Gitu loh cara memahaminya Pak Islah. Cobalah jenengan islah dengan diri Anda sendiri. Damailah dengan diri Anda sendiri. Nanti jenengan akan teruskan keyakinan jenengan. Yai Imat, Yai Ikhya, Gus Abbas, Gus Aziz Azul itu luwih alim mana daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Loh. Beda zamannya. Sudah sering saya katakan, Abah Haji Roma Irama itu salah. Dulu tahun 1977 ketika ngarang lagu 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Salah, jangan saiki. Bien, benar. Sekarang harus dirubah. Abah Haji ketika konser lagu Soneta Group kemana-mana ketika nyanyi lagu penduduk Indonesia 290 jiwa 290 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Dayak, ada Sasak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh, ada Papua, dan banyak lagi yang lainnya. Harus begitu. Zamannya beda. Zamannya itu lebih beda. Oleh sebab itu sekarang ada ulama-ulama misalkan sekelas Syekh Ali Jum'ah misalkan. Beliau ulama terkini, tapi pemahamannya terkono. Ya nggak nyambung berarti. Kecuali Syekh Ali Goma misalkan. Syekh Ali Jum'ah itu membawa data. Wah, ini loh datanya. Kitabnya ini, abad ini. Ya, kita percaya. Gitu. Belum kita punya datanya kok. Ayo kita bandingkan. Kita diskusikan bersama. Kan begitu. Kalau nggak ada datanya, yakin. Dulu tahun 2023 yang lalu, sempat mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Yaman itu mengsekat mat Yai Imat. Wis, jangan diteruskan bahasan tentang nasab Alawi itu. Di Yaman sudah ditemukan kitab Abnaul Imam. Berhenti. Lah, Abnaul Imam sudah saya simpan. Kitab Abnaul Imam abad berapa? Itu kitab baru. Kitab baru, bukan kitab lama, tapi nyandol ke tokoh Abnaul Imam yang pertama tahun 199 Hijriyah. Aduh. Ya, kalau begitu, ya berarti musyrifun kadzdzab. Itu jelas berlaku. Pak Andrian Rahman. Assalamualaikum Yai. Husain Ba'akil mendadak jadi syarif Yai. Apakah boleh secara tiba-tiba mengganti gelarnya? Oh, nggak boleh. Saya enak itu. Sorab Syarif, Sayyid, Kobab Kabib. Go Habib gak delem dadi Sayyid, dadi Syarif. Wah, kok enak, saya enak itu. Biasanya kalau Syarif itu Al-Hasani, Sayyid Al-Husaini biasanya, tapi ya bisa diselang-seling. Syarif Sayyid. Habib itu mulai abad 11, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu. Lah,
digelar ya panggilan ya dari Polres Tuban yang kami sampaikan itu kan Profesor Doktor lah, Profesor Doktor apa? Robitoh Alawiyah sudah berdiri. Alah. Orang ngerti sejarah. kuliah pas corona ini. Lulusan S1, S2 pas corona itu kan kelon ya, kelas online-nya. Beda. Kualitasnya beda. Kuliah online, kelas online. Nembak itu nggih. Pak Taslim, Martapura hadir. Oh siap, Martapura nggih siap. Pak Ahmad Soleh, kalau gurumu wali, maka aku lebih wali dari wali-walianmu. Oh nggih. Nggih. Ya wali itu ya katakan saja ke asli bahasa Arab. Wali ya bisa kekasih, bisa penguasa gitu aja. Yang menguasai ya waliul, bukan waliullah tapi waliul amri atau waliul ibni, ya, waliul binti, ya misalkan itu. Bapak kan ya wali kan gitu. Wali. Kalau kita pas anak kita kuliah kan jadi perwalian, wali mahasiswa-mahasiswi kan itu. Wali gitu aja. Banyak variasinya. Bula digiem yang dari Trenggalek. Assalamualaikum ya. Patokane Al-Qur'an hadis, rasah kitab-kitaban Ba'alawi ya. Sampah kitab Ba'alawi penipu, emosi saya pengen. Oke. Saya pernah usulkan larang aja. Tidak boleh. Kitab-kitab Ba'alawi semua itu dilarang untuk dipelajari, dilarang untuk diedarkan. Tapi mereka tetap ngaji Manhajus Sawi, ya. Ngaji kitab-kitab karya Ba'alawi, ngaji bahkan Syarhul Ainiyah di pesantren-pesantren. Bahaya itu, bahaya. Hindari. Agama itu sebenarnya ya sederhana lah, nggak perlu dibuat sengsara. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ini aja cukup. Tidak semua harus jadi kiai. Ya, lebih baik kuliah ke Oxford University, ke New York University, nggak usah kuliah di Tarim. Kalau misalkan kuliah di Al-Azhar, Kairo Mesir misalkan, di Aljazair misalkan, ya tergantung. Ternyata hasilnya ketika dibawa ke Indonesia ya seperti yang terbukti ada di Indonesia. Nggak bermutu gitu loh. Beda zamannya. Cukuplah kita belajar agama kalau mau memperdalam secara fardu kifayah ya sebagian saja. Ya, cukup di Universitas Wali Songo, universitas nama-nama Wali Songo di Indonesia kan ada semua. Universitas Sunan Ampel Surabaya, Universitas Malik Ibrahim Malang, Universitas Sunan Giri Sidoarjo, Universitas Sunan Bonang Tuban, Universitas Sunan Kalijogo Yogyakarta, Universitas Sunan Muria Anonong Kudus, Universitas Sunan Gunung Jati UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Banten. Loh, ada semua kan. Kalau digabung semua ya UIN Wali Songo Semarang. Kayak gitu. Lalu pecah menjadi pondok-pondok pesantren itu. Pondok pesantren Wali Songo Cilacap Yai Salim. Loh, ya nggak apa-apa. Universitas ya Al-Ahqaf University Yaman Selatan ya tidak kalah dari pondok pesantrennya Gus Hadi Zazuli di Cinangka Pandeglang sana. Itu nggak apa-apa. Ya, pondok pesantren Nahdlatul Ulum, ya, Kresek, ya, Cempaka, Tangerang, Yai Maduddin sana. Nggak kalah juga, ya, pesantrennya An-Nadwah, Gus Abbas, Rodotul Fatihah juga. Malah justru di Rodotul Fatihah nanti diwurui gamelan sama Gus Fuad. Ya, nggak ada pesantren gamelan itu nggak ada. Tunggu, Buladi Giem, siap. Mas Ruri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Assalamualaikum ya, saya sangat setuju ya sekali kalau HRS ditolak di Jawa Timur biar bentit tebar pesona. Sebenarnya kita ini nggak menolak pengajian itu yang bermutu itu loh. Pengajian kok menang bengokan itu loh, tapi ngono ya payu gitu. Ya payu gitu. Ya kalau memang warna-warni dalam dakwah ini ya tidak saling menyakiti ya nggak apa-apa sih, tapi jangan menfitnah tanpa data.
mencari dalil innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab, itu orang-orang itu yang begal-begal nasab itu kadzab, musrif, nggak dapat petunjuk, diarahkan ke kita ya. Laskar setan. Celana model apa ini? Di rumah anak kecil itu ditiru, ajur, merusak agama ini. Akhirnya jadi, ya sekarang ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, Islam mayoritas di Indonesia, tapi ternyata kropos di dalamnya. Bentuknya, buktinya mana ya? Itu ternyata kasus-kasus itu ada di mana-mana. Walaupun tidak hanya kiai atau habib saja pelakunya, tapi kan ya yang berbaju agama kok malah melanggar ajaran agama, itu kan ya malah bahaya itu. Nanti kita akan membahas puncak dari fikih ya dan tafsir tertinggi. Kenapa mereka ini menggunakan dalil ya untuk pembenaran apa yang mereka lakukan. Selain yang sudah kami sampaikan melalui mulkuk ya, tasarruf fihi kaifa syi'ta, kata Allah Ta'ala terhadap Habib Abu Bakar bin Salim, begitu juga terhadap Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan terhadap Habib-Habib lainnya. Kenapa? Ya, karena di sini ada selah, misalkan dalam masalah syahwah ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Masalah milkul yamin ini loh, masalah budaya Arab. Budaya ini tidak bisa diterapkan di non-Arab. Nanti kita akan bahas bersama. Sama seperti budaya Arab. Seorang ibu setelah melahirkan anaknya itu tidak wajib menyusui anaknya. Bapaknya bayi itu harus menyewa yang menyusui dan membayarnya. Rasulullah itu ketika lahir kan disusui siapa? Ada Halimatus Sa'diyah, ya kan? Memang tradisi Arab seperti itu. Lah, antara ajaran agama yang utama dengan tradisi Arab itu beda. Nantilah kita bahas bersama. Termasuk diantaranya adalah milkul yamin, malakat aimanukum ini. Sehingga ketika kita membahas milkul yamin dengan masalah perbudakan ya dan anak-anaknya budak, ini sangat membingungkan antara nikah dengan akad bek, jual beli. Nanti kita bahas bersama lah. Oleh sebab itu ketika seorang ustadz dari Jember ya, Dik Fahim Mawardi itu nggak malu sampai sekarang ini, percaya diri kan, masih berkuar-kuar menyerang kami. Padahal dia berperilaku yang tidak terpuji, pernah dipenjara masalah ini gitu loh. Merasa benar karena dia berpegang teguh fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jadi ini nanti ada korelasi dengan masalah sejarah ya dan ajaran utama agama. Lah nanti kita bahas supaya tidak tumbang tindih sesuai dengan tema. Sumar Blora. Dereng sih, oh siap monggo. Pak Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kebagian nyimak petuah kaji Pak ya, sama-sama Pak Mariono. Kita sama-sama. Jadi beda. Jadi kaul jadid sekarang ini tuh ulama itu harus melayani umatnya. Tidak boleh ulama itu malah merasa warasatul anbiya lalu menjauhi umatnya dan harus dihormati Pak Raja. Enggak boleh itu. Nggih, Pak Abdayis Aswana, pokoknya jangan kasih panggung lagi. Oh nggih, Mas Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar nderek nyimak. Ngapunten Yai, basa Jawa napa mboten ingkang sar jagi budaya tilarane nenek moyang kita? Nggih. Ini kan ya kita bisa semuanya lah. Kita orang Jawa itu tidak menerapkan keserakahan walaupun mayoritas. Tapi bisa ngomong semuanya, gitu loh. Misalkan bahasa negara kita kan bahasa Indonesia, berasal dari kumpulan mayoritas bahasa Melayu.
ya campuran Jawa, campuran Batak, semua diadopsinya. Jadi menjadi Sumpah Pemuda itu berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Oleh sebab itu, seandainya ada yang menghina-hina Jawa, Hama dan lain sebagainya, ya sabarlah semuanya kan gitu. Jadi semuanya ayo ngayomi kabeh bareng-bareng. Sekarang itu nggak perlu kita saking percaya diri terus menduakan, memperduakan atau menghina suku lainnya, nggak boleh. Kurang menit ini. Hah? 5 menit? Baca tulisan ini. Masya Allah, tulisan panjenengan ketinggalan loh. Pak Bento tapi lucu. Nyimak ya, walaupun terlambat. Oh, nggih, mboten nomor-nomor monggo. Pak Masyarakat. Sampeyan dari nyimak semoga menteruskan Mas. Amin matur suwun. Pak Demek Dejem. Assalamualaikum ya, dari nyimak. Nyengkuyung pelurusan sejarah siap. Ibu Tati Winarti. Aku orang bodoh tapi kayak aku bisa menilai mana yang rasis sama nggak rasis. Tapi aku cermati, Rizik itu ajaran rasis karena pengennya NKRI sesama rakyat pengennya berantem. Nggih. Bu Tati Winarti ini berarti jenengan justru basirohnya ya lebih tinggi ya dari Kamas Rizik dan pengikutnya. Tidak perlu belajar secara spesialis membaca katurangganing menuso atau ilmu psikologi kejiwaan atau dokter psikologi, ya nggak perlu ya. Secara kelas dasar sajalah, basicnya aja sudah semua orang bisa menilai sebenarnya. Bu Tati Winarti, ada tulisan panjenengan nih. Bu Zain cerita, teman-teman bisa residivis kambuhan memang berbahaya Kiai. Lebih berbahaya lagi residivis kambuhan yang berkedok dan berpakaian ulama. Misal Bahar dan Pak Rizik, berbahaya. Tapi anehnya dipelihara. Kurang tegas negara ini. Selesaikan masalah ini, ya adakan ya diskusi terbuka, debat ya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, tentukan tempatnya, harinya, yang menyelenggarakan itu negara. Oke. Saya akan membawa karya saya, Kiai Imad akan membawa karyanya, nanti ketemu semua. Dari segi nasab silsilah, karyanya Kiai Imad. Dari segi ajaran sesatnya Pak Alawi, saya dan Gus Haji Zazuli. Dari segi pengayom benderanya Gus Abbas. Dari segi DNA-nya, oh ada ulama dari Jogja. Ya Dr. Sugeng Sugiyarto itu ulama tak? Ya ulama, sama saja. Ulama itu orang yang berilmu, begitu. Jadi di bidangnya. Pak Zulkifli kan, mohon maaf ya, mau sami-sami. Pak Fahmi Midut, Habib Rizik kampanye mau magang Ratu RT kali. Pak Nur Indonesia, kasus Zeda Salim dengan Ali Jindan, Rifki Alaidrus dengan Ratu Kori dan lain, HRS harus ikut tanggung jawab. Tidak hanya HRS saja yang ikut tanggung jawab masalah ini. Atas rusaknya akhlak mental, ya, perilaku mereka ini. Apalagi kiai-kiai yang mengikuti, ya, dan mengamini, ya, ini turut bertanggung jawab. Semuanya, balik kiai ataupun non kiai ataupun santri yang mengikuti, membela, menjunjung tinggi Mas Rizik Syihab ini di Bahar Sumet dan lain-lainnya. Nanti kalau diproses semua kena pentolan Rabi'atul Alawiyah karena kita punya datanya. Jadi kalau salah ya salah, benar ya benar. Mas Ujang, assalamualaikum, ya, iklan ini selalu bikin resah, banyak tulisan panjenengan yang di sini, saya bacakan singkat saja karena waktu yang membatasi kita. Pak Semut Kota, Pak Rizik sudah terasa, Pak Mas Kun, Direk Ngaus, Pak Yendur sama-sama, masih banyak tulisan panjenengan, Masya Allah. Pak Ali Buluratin, nyimak pakai karena kulo tasih sakit Pak Yai, nyuwun pandungan ini sakit, dari sakit melampah, Pak Ali Buluratin, semoga saja Pak Yai diberikan kesembuhan, kekuatan, lahir dan batin. Hubungi admin, mungkin rumah panjenengan di mana, kami akan menjenguknya. Pak Jayati, Pak Kiai, gimana perkembangan tanah negara yang dipakai Habib Rizik? Sudah ada dalam pengawasan karena didukung oleh Menteri ATR BPN. Itu yang kita sulit lagi untuk meluruskannya. Ini urusan Pak KDM dan nanti Menteri ATR BPN diganti saja. Kesimpulan dari bahasan dan kajian kita malam hari ini tentang PNIB, ya, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, yang menolak
kehadiran Mas Rizik Syihab, tapi ternyata sudah hadir, ya sudah berkeliling, ya, untuk tafsir akbar, bukan tablek akbar. Tafsir itu bikin kerusakan yang besar. Hasil dari kajian yang disampaikan manfaatnya cuma 20%, ya, mungkin tentang mendukung perjuangan rakyat Palestina, ya, dan mungkin ada masukan-masukan yang lain terhadap penyelenggara bangsa. Itu 20% manfaatnya. 70% mandorot, yang 10% netral. Saya menyimaknya, dan termasuk diantaranya tentang dalil Quran, ya, surat Ghafir ayat 28, ya, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab, itu sama kutilal khorrosun, itu ini yang salah dalam mengambil hujjah, yaitu diarahkan kepada kita semua dan pihak negara juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.